Halo semuanya, selamat datang di podcast Teknik Komunikasi. Jadi pada hari ini saya akan membawakan podcast kita dengan kelompok 3 orang, yaitu saya Hakim dengan NIM 38, kemudian ada Miti dengan NIM 3, dan Esti dengan NIM 11. Nah, untuk narasumber kita kali ini kita kedatangan Pak Gatot dari Stasiun Meteorologi BMKG. Mungkin selamat siang Pak, Bu, bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gitu. Mungkin kesibukannya sekarang gimana nih Pak? Apakah cukup luang begitu untuk kami minta waktunya? Iya, tidak apa-apa. Bisa disempatkan untuk podcast ini. Mungkin langsung saja masuk ke materi ya Pak. Kan di sini kami sebagai geofisika gitu, penasaran atau mungkin beberapa dari kami juga bahkan ingin masuk ke dunia BMKG gitu Pak. Nah sebenarnya gimana sih Pak peran geofisika di BMKG itu sendiri Pak? Untuk bidang geofisika, tentunya kedepannya akan mengumpulkan data eh, tentang geofisika, kegempaan, getaran, fenomena bentang alam untuk mendukung keselamatan manusia. Hmm. Tapi Bapak sendiri itu sempat gabung ke stasiun geofisika atau hanya di stasiun meteorologi, Pak? Eh, saya kan penerimaan untuk CPNS 2008 itu belum bisa memilih, ke UPT mana gitu. Jadi kita tes itu lulus, tiap ditempatkan di mana saja gitu. Di stasiun meteorologi, apakah di klimatologi atau geofisika atau di koordinator. Kita mengikuti kebijakan dan struktur organisasi di masing-masing wilayah provinsi. Untuk wilayah Kalimantan Barat belum ada stasiun geofisika. Untuk Kalimantan itu adanya di Balikpapan, Hmm. Kalimantan Timur, Hmm. seperti itu. Oke, berarti eh, saat kita masuk ke BMKG begitu, kita memang tidak bisa memilih stasiun apa dan akan ditempatkan di mana begitu, Pak? Iya, untuk periode yang dulu, tapi untuk yang saat sekarang berdasarkan aturan dari Menpan ke Menpan RB sudah bisa kita memilih formasinya di mana gitu. Oh. Iya, berdasarkan ijazah kita gitu. Hmm. Jadi sudah semakin mudah kalau saat ini. Sebenarnya di stasiun meteorologi itu apakah kita harus standby 24 jam atau kita bisa menyesuaikan kondisi, Pak? Berdasarkan peraturan kepala BMKG yang terbaru, jadi untuk stasiun-stasiun pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika semuanya sudah menerapkan jam operasional 24 jam sesuai dengan perintah presiden gitu. Karena eh, analisa terhadap kejadian-kejadian kegempaan, bencana alam dan seterusnya, presiden menargetkan peringatan dini bencana ini harus berdampak tidak adanya korban jiwa gitu, jadi nol korban jiwa. Jadi dengan tuntutan seperti itu maka diharapkan jam pengamatan masing-masing stasiun itu 24 jam. Oh, berarti semua stasiun 24 jam. Terus itu bagaimana Pak kalau memang 24 jam? Apakah data itu dikirimkan secara real time ke setiap Iya, stasiun atau? iya, secara real time. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
tentang BMKG tahun 2009 itu tupoksi berdasarkan pasal 9 itu untuk tupoksi tugas pokok dan fungsi bidang meteorologi, pasal 10 itu tupoksi mengenai bidang klimatologi, dan pasal 11 tupoksi mengenai bidang geofisika. Nah, ya mungkin bahasan terkait kantor BMKG sendiri itu bisa lebih digali oleh teman saya, Pak. Buat Esti mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih Firman. Saya mau nanya nih Pak, sebagai mahasiswa teknik geofisika, kami tuh sering melihat BMKG itu punya banyak jenis stasiun gitu. Tapi kenapa BMKG itu sering membagi unitnya menjadi meteorologi, klimatologi, dan geofisika? Kenapa disatukan saja semua di setiap daerah gitu? Karena kita bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang BMKG itu memang sudah diamanatkan pada pasal 16 itu untuk melaksanakan tugas pengamatan, maka dibangun stasiun-stasiun pengamatan berdasarkan bidang-bidangnya. Oh, dasar pembangunan gimana itu, Pak? Maksudnya kenapa di satu daerah cuma ada meteorologi? Kenapa satu daerah? BMKG kan sudah merumuskan struktur organisasinya gitu. Jadi dengan spesialisasi meteorologi, klimatologi, dan fisika mungkin akan lebih memudahkan untuk tadi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran data gitu. Seperti itu. Oh, jadi stasiunnya cuma ngumpulin data, terus nanti Iya, yang analisa tuh badan sendiri. pengamatan data, pengamatan, pengumpulan data, kemudian kita kirimkan ke koordinator. Kalau koordinator itu di ibu kota provinsi gitu. Nah, karena keterbatasan SDM-nya, maka yang mengeluarkan perakiraan cuaca peringatan dini itu stasiun koordinator di ibu kota provinsi gitu. Namun untuk tahun 2026 ini di masing-masing stasiun sudah ditambah lagi SDM dari lulusan STMKG dengan kualifikasi orkester. Jadi di masing-masing stasiun nantinya akan ada perakirawan cuaca gitu. Terkait koordinasi Pak antar unit pada sisi kepemimpinan atau leadership, gimana Bapak memastikan informasi dari unit satu ke unit yang lain itu nggak terjadi miscommunication gitu? Kita sudah memiliki pusat database, jadi pusat database BMKG itu sudah merancang satu platform namanya BMKG Soft. Nah, ini software ini menghimpun semua data dari 189 stasiun pengamatan. Jadi data per 1 jam itu ngirim ke Soft untuk dianalisa orkester. Nah, saya izin bertanya lagi nih Pak. Terkait data BMKG, itu kan teknis dan ilmiah. Gimana strategi Bapak sendiri agar info yang rumit ini dapat dipahami oleh masyarakat awam ataupun petani di desa tanpa mengurangi keakuratannya? Gitu? Baik, terima kasih. Memang terkait penyajian data perakiraan cuaca peringatan dini ini memang mengandung bahasa yang ilmiah dan mungkin spesifik teknisnya. Jadi untuk menyikapi pemahaman pengguna di masing-masing stasiun koordinator maupun stasiun klimatologi itu menyelenggarakan kegiatan sekolah lapang iklim untuk mengedukasi para petani dan nelayan yang setiap harinya mengakses perakiraan cuaca di masing-masing wilayah. Dan sampai saat ini program ini berjalan agar tidak adanya salah pahaman dalam memahami perakiraan cuaca. Oh, program ini memang cuma di sana atau semua daerah sudah? Di semua daerah se-Indonesia sudah dilakukan sekolah lapang iklim. Selain itu juga untuk
perakiraan cuaca dengan pemodelan yang terbaru saat ini sudah menjangkau wilayah kecamatan dengan simbol-simbol yang diusahakan mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya curah hujan. Mungkin ini Pak, kan targetnya tadi kan kayak nelayan, petani begitu kan Pak. Mungkin bukannya merendahkan, tapi biasanya itu kan kurang apa ya, kurang melek lah dengan teknologi Pak. Nah, bagaimana BMKG juga mengatasi hal itu gitu Pak? Untuk penyeragaman dan akurasi data, jadi di masing-masing kabupaten kota bahkan sekarang sudah ditambah lagi seiring penambahan kabupaten, maka di masing-masing kabupaten kota itu ada pos pengamatan hujan gitu, untuk akurasi analisa perakiraan cuaca ke depannya gitu. Mungkin maksudnya ini kan data selalu disampaikan melalui teknologi kayak HP gitu, medsos gitu kan Pak? Iya. Nah, untuk saat ini kita sudah berkembang ke program real time. nah untuk kaum yang kurang melek dengan teknologi kayak petani dan nelayan tadi gitu Pak, apakah juga dilakukan sosialisasi terkait penggunaannya gitu Pak? Iya, itulah dilakukan di dalam program tadi Sekolah Lapang Iklim namanya. Nah, gitu. Jadi mereka selama 1 bulan dididik dari nol gitu hingga implementasi pemanfaatan data perakiraan cuaca. Tapi Pak, kadang kan kalau misalnya sosialisasi itu kan pasti kita menyajikan data seperti data grafik gitu ke masyarakat, ke orang-orang awam gitu. Itu pernah tidak kejadian di masyarakat yang salah paham atau bahkan komplain terhadap info dari BMKG? Sampai saat ini di dalam penyelenggaraan sekolah tadi, alhamdulillah langsung dengan lancar dan terhitung berhasil lah untuk mengedukasi masing-masing. Jadi kesalahpahaman bisa diminimalisir. Kira-kira untuk siapkan sosialisasi itu kan perlu kayak mapping gitu Pak. Kalau dari Bapak sendiri, gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak terapkan agar staf di stasiun tempat Bapak bekerja itu bisa menjadi komunikator yang baik saat melayani publik? Baik. Karena jam operasional masing-masing stasiun sudah 24 jam, jadi masing-masing pimpinan itu melakukan monitoring dan evaluasi setiap harinya. Kemudian kita diberikan pemahaman dengan pengamatan real time yang benar dan jujur, maka ke depannya data yang dihasilkan dari pengamatan ini, data analisa dan perakiraan akan akurat. Kalau bukan tidak real time atau tidak jujur atau ada manipulasi, tentunya pemanfaatannya akan salah. Ya berarti memang semua orang itu akan mendapatkan shiftnya tiap 8 jam gitu Pak, untuk 24 jam itu? Iya, setiap 8 jam. Apakah nanti ada yang rolling Pak, misal yang shift malam akan pindah ke pagi, pindah ke siang? Ya, shift malam, shift siang, dan shift pagi. Kemudian ada PIC yang memonitoring pengiriman data. Apabila data terkirim lebih dari 10 menit tiap-tiap jamnya, maka ada warning lalai. Tapi kan kita juga sering dengar kalau alat-alat di BMKG itu sering mengalami kendala atau rusak begitu Pak. Nah, sedangkan tadi 10 menit saja sudah mendapatkan warning gitu. Itu bagaimana Pak? Apakah kita menggunakan data sebelumnya? Ya, jadi berdasarkan alat yang terbaru saat ini yaitu AWOS, dengan teknologi terbaru, mereka sudah merekod pengamatan tiap jam. Jadi tidak ada yang terlewatkan.
Mungkin ini Pak, tadi Bapak ada sempat menyinggung tentang kalau ada staf yang memanipulasi data begitu Pak. Nah, emangnya mungkin Pak data BMKG ini dimanipulasi dan sebenarnya buat apa gitu? Untuk oknum-oknum pengamat cuaca yang lalai atau malas dalam bertugas bisa saja begitu. Jadi misalnya bertugas jam 11 malam hingga jam 7 pagi, tapi kan dia tidak melaksanakan pengamatan masing-masing tiap-tiap jam seperti itu. Jadi setelah pagi pengamatan yang jam 23, jam 4, jam 1 dan seterusnya kan bisa diisi pagi-pagi. Tapi dengan jumlah SDM sekarang dan jumlah stasiun seperti sekarang, apakah target 0 korban jiwa itu sudah tercapai Pak dari BMKG? Kita tidak bisa memvonis harus 0 jiwa, namun kita dituntut untuk selalu memberikan pelayanan publik yang terbaik. Jadi apabila terjadi satu kejadian, misalnya getaran atau gempa, maka dalam jangka waktu 10 menit pertama itu stasiun geofisika itu harus membuat analisa tentang kejadian getaran atau gempa, kemudian memuat informasi waktu kejadian, lokasi koordinat tempat kejadian, kekuatan getarannya, titik pusat sumber gempanya, kemudian peringatan ini apakah mengakibatkan potensi tsunami atau tidak, serta potensi gempa susulan, antisipasi bencana alam dan fenomena yang ekstrem. Tentu kita memberikan peringatan dini lebih awal. Wah, mungkin sistem peringatan dini yang sekarang itu dan seperti apa Pak? Dan apakah mungkin kalau sistem peringatan dini ini dibuat seperti Jepang begitu mungkin Pak, langsung masuk ke semua HP yang ada begitu? Iya, sangat memungkinkan karena saat ini kan aplikasi info BMKG sudah bisa diakses di iOS maupun Android seperti itu. Saya mau tanya terkait yang pesan Bapak bagi kami mahasiswa teknik agar yang gak cuma jago di hitung-hitungan aja tapi juga jago dalam hal leadership ataupun komunikasi, itu kira-kira pesan dari Bapak apa Pak? Ya, pesan dari saya untuk adik-adik mahasiswa harus memiliki skill dan wawasan agar dapat bertahan di dunia kerja nantinya, dengan mengikuti pendidikan formal dan informal seperti workshop, pelatihan, seminar di bidang kepemimpinan dan seterusnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih pesannya Pak. Mungkin buat pertanyaan terakhir Pak, apakah mungkin akademisi di luar STMKG dan penjurusan lainnya itu bisa masuk ke BMKG begitu Pak? Sangat bisa, sangat memungkinkan karena untuk formasi umum itu biasanya dibuka untuk lulusan keuangan, akuntansi, kemudian ada juga di bidang hukum, komputer, bahkan kemarin juga dibuka S1 dan D3 semua jurusan gitu. Karena SDM di kita sudah banyak yang pensiun gitu. Misalnya di bidang untuk hubungan luar negeri, di bidang produk hukum, sehingga bisa berbagai lulusan dengan kompetensi berbagai bidang di dunia pendidikan. Oke, jadi jawabannya bisa ya guys, buat semua jurusan itu buat masuk ke BMKG itu bisa asalkan punya kemauan dan niat untuk melindungi masyarakat. Iya. Mungkin cukup itu saja podcast komunikasi kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.